Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini dari kelompok 10 abnormal ingin mempresentasikan hasil video yang kami buat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi Al-Kausar. Di sini ada teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Devi, Oktavia, ada Ahyar Setiawan, ada Kurnia Pratami, dan ada Kak Ayu Surgana. Ya, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang sleepwalking. Apa sih sleepwalking itu? Nah, sleepwalking atau tidur berjalan adalah gangguan yang menyebabkan seseorang tidur berjalan. Tidur berjalan biasanya menyerang seseorang saat berada di tahap tidur dalam, ke tahap yang lebih ringan atau tahap sadar. Orang yang mengalami kondisi ini tidak dapat merespons saat kejadian, dan biasanya tidak mengingatnya. Kadang, ia dapat berbicara yang tidak masuk akal. Oke guys, selanjutnya yaitu faktor penyebab dari sleepwalking. Pasti dari kalian ingin tahu dong, apa sih faktor dari penyebab sleepwalking? Jadi terdapat 4 faktor dari penyebab sleepwalking. Yang pertama, faktor obat-obatan. Banyak bukti atau riset yang menunjukkan atau yang melaporkan bahwa sleepwalking dapat terjadi akibat dari obat lithium dan zolpidem. Yang kedua, faktor genetik. Sekitar 80% dari pasien sleepwalking memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang mengidap parasomnia. Dan yang ketiga, yaitu faktor hormonal. Faktor hormonal dapat mempengaruhi frekuensi wanita karena hal ini dapat muncul pada saat premenstruasi dan dapat menurun selama kehamilan, khususnya pada primipara atau pertama kali melahirkan. Yang terakhir yaitu faktor yang didapat. Anak-anak dengan sleepwalking, sekitar setengah dari mereka juga memiliki riwayat keluarga dengan masalah pernapasan pada saat tidur. Selanjutnya yaitu komplikasi yang terjadi akibat dari sleepwalking. Yang pertama yaitu mungkin pada saat sleepwalking, seorang penderita sleepwalking akan mengalami cedera yang terjadi selama tidur sambil berjalan, bisa mengakibatkan patah tulang, luka, berjalan ke dinding, dan perilaku agresif terhadap orang lain. Jadi hal ini dapat berlangsung dari beberapa detik untuk sampai ke 30 sampai 40 menit. Perilaku yang dilakukan oleh sleepwalker sering keluar dari karakter dan ada yang mengakibatkan kebingungan serta terbangun dengan kurangnya memori untuk peristiwa sleepwalking. Biasanya, sleepwalking tidak menunjukkan gangguan serius meskipun dapat menjadi gejala dari gangguan lain. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada rehabilitasi sleepwalking. Rehabilitasi sleepwalking itu ada 6 cara. Yang pertama itu memanajemen faktor pemicu. Nah, seperti adanya stres, terus penggunaan obat-obatan ataupun konsumsi alkohol. Yang kedua itu hindari gangguan fisik seperti adanya cahaya, cuaca yang dingin, panas maupun adanya suara yang berisik. Yang ketiga itu lakukan pola tidur yang sehat agar mendapatkan tidur yang optimal sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya sleepwalking tersebut. Yang keempat itu mendengarkan musik yang lembut sebelum mematikan lampu tidur. Yang kelima itu bagi anak-anak, ajaklah mereka untuk buang air terlebih dahulu sebelum naik ke atas tempat tidur. Nah, yang keenam itu gunakan kasur yang lembut dan bantal yang empuk agar tidur itu semakin nyaman. Selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan pemberian edukasi sleepwalking. Yang pemberian edukasi ini sangat penting untuk penderita maupun keluarganya untuk mencegah terjadinya hal yang buruk ketika periode sleepwalking yang terjadi. Nah, apa saja sih pemberian edukasi sleepwalking ini? Pemberian edukasi sleepwalking ini ada 5. Yang pertama itu pada sleepwalkers itu diharapkan untuk dijaga ketat sehingga penderita ini tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti melukai diri sendiri ataupun keluar dari rumah. Nah, yang kedua itu
eh, jangan membangunkan si penderita ketika tidur sedang berlangsung. Yang ketiga itu membimbing penderita itu kembali ke tempat tidur. Yang keempat itu pastikan penderita itu tidur yang cukup dan nyaman. Yang kelima itu mencari masalah-masalah tidur lainnya selain dari sleepwalking. Baik, selanjutnya mengenai penegakan diagnosis. Gejala yang utamanya itu adanya satu atau lebih terjadinya episode bangun dari tempat tidur, biasanya pada sepertiga awal tidur malam. Nah, selama episode tersebut, individu menunjukkan wajah bengong, blank, muka datar, relatif tidak memberikan respon terhadap upaya orang lain untuk mempengaruhi keadaan atau untuk berkomunikasi dengan penderita, dan biasanya individu tersebut sulit untuk dibangunkan. Nah, pada waktu sadar atau setelah episode atau keesokan paginya, individu tersebut tidak akan mengingat apa yang terjadi. Dalam kurun waktu beberapa menit setelah bangun dari episode tersebut, individu tidak didapatkan mengalami gangguan aktivitas mental, walaupun pada saat sadar, individu mengalami sedikit bingung dan disorientasi dalam waktu singkat. Dan terakhir, tidak ada bukti adanya gangguan mental organik pada individu. Selanjutnya, terapi sleepwalking terdiri dari dua. Yang pertama, non-farmakoterapi. Nah, pada terapi yang pertama ini, beberapa perawatan non-farmakologis untuk pengelolaan jangka panjang dari REM parasomnia atau non-rapid eye movement, dikenal juga dengan tidur ayam, termasuk terapi hipnosis sebagai pelatihan psikoterapi dan terapi perilaku kognitif cukup baik dalam mengatasi permasalahan sleepwalking. Yang kedua ada terapi farmakoterapi, di mana dalam terapi ini obat-obatan yang dapat diberikan pada penderita sleepwalking adalah seperti benzodiazepin, antidepresan triklisik, dan clonazepam. Oke guys, nah jadi kesimpulannya dari sleepwalking merupakan bangkit keluar dari tempat tidur dan berjalan atau melakukan kebiasaan kompleks motorik lainnya yang saat keadaan tidur yang jelas terlihat. Dan pada saat sadar, orang tersebut tidak dapat mengingat kejadiannya. Insiden sleepwalking bervariasi dari anak-anak sebanyak 17% hingga orang dewasa sebanyak 4%. Nah, sleepwalking dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor genetik, hormon, dan faktor didapat. Contohnya itu obat-obatan, gangguan tidur lainnya. Dan terapi sleepwalking ada terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada farmakoterapi, itu golongan benzodiazepin, dan ada non-farmakoterapi atau terapi hipnosis dan antisipasi. Nah, komplikasi sleepwalking yaitu dapat berupa mencederai diri sendiri atau orang lain. Rehabilitasi pada penderita sleepwalking yaitu dengan mengubah kebiasaan tidur yang sehat. Penderita dan keluarganya diperlukan dalam memberikan edukasi tentang sleepwalking agar dapat mencegah terjadinya hal buruk yang terjadi pada saat episode sleepwalking berlangsung. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Kurang lebih kami mohon maaf. Saya akhiri pamit. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.